Saudara-saudara, Shalom. Di momen Imlek ini tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakannya. Mari kita siapkan hati kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur tahun demi tahun kami boleh lalui bersama dengan Engkau hingga pada detik ini, hari ini kami boleh ada semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan menyertai kami dalam setiap keadaan suka duka. Kami boleh kuat, kami boleh Tuhan pelihara, bahkan Tuhan berkati. Kami bersyukur kepada Engkau dan hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, hikmat-Mu, biar Tuhan yang terus memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu topik hari ini, yaitu kematian. Ini topik yang tentu tidak semua orang menyenanginya. Saudara, mari kita akan membuka kitab Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, kematian telah menjadi bagian dari manusia. Bahkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Alkitab memberitahu kita bahwa kematian ini berkaitan erat dengan dosa. Dosa yaitu pemberontakan manusia kepada Allah. Walaupun kematian ini tidak terelakkan, saudara, tetapi kematian ini bukan berarti akhir dari segala sesuatu. Tetapi memang kematian menjadi akhir dari hidup kita di dalam dunia ini. Maka selama kita masih hidup dalam dunia ini, mari kita gunakan ini sebagai satu kesempatan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah langkah, salah iman, dan salah segala hal yang kita kerjakan yang akan berakhir dengan sia-sia. Kematian bagi orang Tionghoa dalam hal ini yang masih menganut kepercayaan tradisi leluhur yang begitu kental sekali, kematian dianggap sebagai peristiwa yang menakutkan dan bisa membawa sial. Bahkan kematian itu tabu untuk dibicarakan. Itu sebabnya kematian perlu ditangani dengan ritual tertentu dengan sangat ketat, sehingga kelak mereka yang masih hidup tidak diganggu oleh arwah atau roh orang yang meninggal tersebut. Saudara, konsep kematian ini dari orang Tionghoa ya, menurut tradisi leluhur itu pasti berbeda dengan konsep Alkitab. Tetapi ada satu persamaannya, yaitu sama-sama mengakui, meyakini bahwa kematian, di balik kematian itu masih ada kehidupan. Walaupun nanti konsep keadaan kehidupan setelah kematian itu tentu tidak sama. Konsep Tionghoa tradisi, kehidupan setelah kematian itu penuh dengan ketidakberdayaan. Makanya kalau ada kerabat atau keluarga yang meninggal, orang-orang yang meninggal itu memerlukan pertolongan dari keluarga yang masih hidup. Misalnya makanan, pakaian, rumah, bahkan uang. Tetapi ada juga ritual yang menunjukkan di mana keluarga menganggap bahwa orang yang mati itu kemudian menjadi dewa, sehingga mereka datang kepada arwah tersebut dan minta rezeki, minta berkat. Kekristenan mengajarkan hal yang berbeda sama sekali. Kematian bukan hal yang menakutkan atau tabu, tetapi justru dikatakan suatu keuntungan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Juru Selamat. Karena kematian menjadi pintu untuk kita bertemu langsung dengan Allah, Pencipta kita, Juru Selamat kita. Dan manusia tetaplah menjadi manusia. Manusia tidak berubah kemudian menjadi dewa. Maka saudara, kita perlu mengerti akan hal ini
sebagai orang Tionghoa Kristen, kita harus bisa membedakan dan memilah supaya kita tidak mencampur adukkan ajaran Alkitab dengan ajaran tradisi leluhur kita. Jika kita lakukan, kita campur adukkan, kita tahu bahwa Allah tidak suka dan kita kembali berdosa kepada Allah. Maka jika misal ada seseorang anggota keluarga jemaat yang meninggal, ketika anggota keluarga menyerahkan tata cara kematian itu kepada pihak gereja, biarlah semuanya itu diatur oleh pihak gereja, supaya tidak ada percampuran ritual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu ini untuk menghindari akibat yang tidak baik kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.